Fakta yang terkandung dalam sejarah singkat Isra Miraj dalam hadits Islam adalah sejarah yang penting untuk diketahui oleh umat Islam di seluruh dunia. Banyak sekali hikmah yang didapat dalam peristiwa dan sejarah Isra Miraj. Kejadian yang berlangsung pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian ini merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad. Dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 hanya dalam satu malam. Jika dipikir-pikir menggunakan logika terasa tidak masuk akal memang, namun umat Islam wajib mengimaninya. Karena terdapat keterangan dari hadits-hadits yang syahih dan juga Al-Quran. Pengertian peristiwa Isra Miraj mencatat, berdasarkan kajian sebagian besar ulama tafsir bahwa peristiwa Isra Miraj adalah suatu peristiwa yang amat istimewa dan maha agung. Karena pada awal ayat Allah berfirman diawali dengan kata, Subhana, yang berarti, Maha Suci, tidak terdapat pada 113 surat lain dalam Al-Quran. Ini dapat mewakili pembuktian kecintaan dan kasihnya terhadapnya hamba tercintanya, yaitu Nabi Muhammad. Hal ini juga merupakan sebuah peristiwa yang amat dahsyat karena tidak pernah dialami oleh manusia-manusia sebelumnya. Rasulullah menempuh perjalanan secepat kilat lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mi'raj secara bahasa artinya naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm. Menurut Syekh Muhammad Hudori dalam Nur Al-Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, menjelaskan adapun hal yang memicu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu sebagai bentuk tasliyah atau hiburan yang Allah berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad karena ditinggal oleh dua orang yang dicintainya yaitu Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun ke-11 dari kenabiannya. Nabi Muhammad saat itu berumur 51 tahun. Dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Rasulullah beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril dan dada beliau dibelah, lalu hatinya dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Setelah itu, didatangkanlah burak yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Burak satu akar kata dengan bark yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku burak yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bigal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat untuk mengimami salat ruh-ruh para nabi sebelumnya. Usai sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril pun datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Dan Rasulullah pun memilih susu. Dan Jibril pun berkata, sungguh engkau telah memilih kesucian. Mi'raj pun dimulai. Rasulullah pun naik burak bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Dalam lanjutan dari hadits Syahih Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah dijelaskan lanjutannya, lalu aku bawa di atas punggung burak dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia lalu dia meminta dibukakan pintu langitnya. Hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh arwah para nabi. Di langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian burak tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha. Dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam.
Setelah mendapat tugas salat 50 kali dalam sehari, Rasulullah pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu terhadap umatmu?" tanya Nabi Musa. Nabi Muhammad pun menjawab, "Sholat 50 kali dalam sehari." Lalu Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka." Lalu Nabi Muhammad pun kembali kepada Tuhannya dan aku memohon, "Ya Tuhan, berilah keringanan 5 sholat." Lalu aku kembali kepada Musa alaihi salam. Aku berkata kepadanya, "Allah telah memberikan keringanan 5 kali." Musa mengatakan, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan minta keringanan." Aku terus bolak-balik antara Tuhanku dengan mudah hingga Tuhanku berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan namun dia tidak melaksanakannya maka kejelekan tersebut tidak akan dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejelekan." Kemudian aku turun hingga bertemu Nabi Musa lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi." Dan Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku telah berulang kali kembali kepada Tuhanku hingga aku merasa malu kepadanya." Ketika telah selesai menerima perintah sholat, Nabi Muhammad pun kembali menunggangi buraknya untuk pulang ke Mekah diantar dengan malaikat Jibril. Menurut sebuah kisah saking cepatnya burak ketika Nabi Muhammad pulang konon katanya tempat tidur Nabi masih terasa hangat. Dirangkum dari beberapa sumber. Ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Di antaranya, Nabi Muhammad naik ke atas langit dengan ruh dan badannya. Nabi Muhammad di perjalanan hingga ke atas langit dengan badan dan ruhnya. Dan badan beliau masih tetap dalam bentuk aslinya, tidak berubah menjadi cahaya atau apapun. Perayaan Isra Mi'raj maknanya adalah mengagungkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Karena perayaan Isra Mi'raj akan selalu mengangkat tema kisah Isra Mi'raj Nabi, dengan pembahasan panjang lebar dan ditekankan pada pemahaman kewajiban sholat. Demikian cerita singkat perjalanan Nabi Muhammad menuju langit ke-7 atau Isra Mi'raj. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan tentang Isra Mi'raj bagi teman-teman sekalian.